Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Indriani dari kelas MA 23C08 dengan NIM 112310552. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya yang berjudul Teori dan Implementasi Hukum Bisnis dalam Kehidupan Sehari-hari pada matkul Hukum Bisnis. Selanjutnya ke materi. Hukum, bisnis, dan hukum bisnis. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Bisnis secara harfiah, kata bisnis berasal dari istilah Inggris yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simarupang, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis secara umum adalah suatu kegiatan dagang, industri, dan keuangan. Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. 3 kegiatan bisnis secara umum di bidang usaha. 1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau komersi. Keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan baik di dalam negeri maupun luar negeri, ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya, produsen pabrik, dealer, agen, grosir, toko, dan lain-lain. Kedua, bisnis dalam arti industri. Kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contohnya, industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa atau servis. Kegiatan yang menyediakan jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contohnya, jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara atau lawyer, penilai atau appraisal, akuntan, dan lain-lain. Hukum bisnis sendiri atau business law adalah hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Adapun fungsi hukum bisnis. 1. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Dengan cara mempelajari hukum bisnis, maka mereka dapat mengetahui seluk-beluk mengenai berbisnis yang baik dan menguntungkan. Yang kedua, memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban di dalam praktik bisnis. Hak berbisnis dapat menawarkan produk yang menjadi salah satu produk andalannya, sementara kewajiban pelaku bisnis yaitu membayar pajak. Yang ketiga, memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban di dalam praktik bisnis. Dengan begitu, akan tercipta kegiatan bisnis yang sehat, dinamis, dan berkeadilan karena dijamin oleh kepastian hukum. Ruang lingkup hukum bisnis. Secara garis besar, yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis adalah sebagai berikut. 1. Kontrak bisnis. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan,
walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Yang ketiga, perusahaan go public dan pasar modal. Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Baik, selanjutnya nomor 4, jual beli perusahaan. Kalau kita punya satu perusahaan di Indonesia lalu dijual, berarti ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di dalamnya. Karena biasanya perusahaan yang sehat di Indonesia tidak akan diperjualbelikan. Yang kelima, penanaman modal atau investasi berdasarkan teori ekonomi. Investasi berarti pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Yang keenam, kepailitan dan likuidasi. Kepailitan dalam pasal 1 ayat 1 peraturan kepailitan yang lama menyatakan setiap berutang atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang atau kreditur, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Sedang menurut ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUK yang menyebutkan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Yang ketujuh, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Pengertian merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Konsolidasi sendiri adalah penggabungan badan usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru untuk mengambil alih kekayaan bersih dua atau lebih perusahaan lain. Dengan kata lain, konsolidasi akan dibentuk satu perusahaan baru dan perusahaan yang terdahulu dibubarkan. Akuisisi adalah pengambilan alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Yang kedelapan, pengkreditan dan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Yang kesembilan, jaminan hutang. Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur untuk menimbulkan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban kepada debitur yang didasarkan pada perjanjian. Yang ke-10, surat-surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kolektif, kontrak berjangka atau surat-surat berharga, dan setiap derivatif dari surat-surat berharga. Yang ke-11, ketenagakerjaan atau perburuhan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan atau perburuhan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang ke-12, hak kekayaan intelektual atau hak paten, hak merek, dan hak cipta. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Ini bisa berwujud tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan. Selanjutnya, 13, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nomor 14, perlindungan konsumen diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Yang ke-15, keagenan dan distribusi. Yang ke-16, asuransi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang ke-17, perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Yang ke-18, penyelesaian sengketa bisnis. Yang ke-19, bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah diperluas atau ekspansi produksi dan pemasaran produk baik barang maupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Selanjutnya 20, hukum pengangkutan. Adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat, dan perairan pedalaman. Yang ke-21, alih teknologi. Yang ke-22, hukum perindustrian. Yang ke-23, hukum kegiatan perusahaan multinasional. Penyesuaian dengan budaya di tiap negara yang dimasuki adalah suatu keharusan untuk dapat bertahan dan sukses. Yang ke-24, kegiatan pertambangan. Yang ke-25, hukum perbankan. Pengertian bank menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ke-26, hukum real estate adalah properti yang terdiri dari tanah dan bangunan dengan sumber daya alam seperti tanaman, mineral, atau air, benda yang tidak bergerak lainnya di alam ini. Yang ke-27, hukum perdagangan internasional. Transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional atau international trade yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Yang ke-28, hukum tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana dan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Selanjutnya, sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis meliputi asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat di mana masing-masing pihak patuh pada aturan yang telah disepakati. Dalam suatu bisnis yang dijalankan apapun itu jenis dan ukuran perusahaan atau bisnisnya, maka tidak akan lepas dari namanya sumber dari adanya hukum, terlebih pada hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok 1338 ayat 1 KUHP Perdata adalah 1. Asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan undang-undang. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundangan adalah 1. Hukum perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, hukum dagang atau KUH Dagang. Yang ketiga, hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH Pidana. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Selanjutnya, adapun sumber-sumber hukum bisnis yaitu 1. Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kedua, perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa 3 kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia. Peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lainnya sebagainya yang diberlakukan di Indonesia. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya. Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis yang pada umumnya terjadi di masa kini. Yang keenam adalah doktrin. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.